Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Khairunisa Musyari selaku ibu dosen pada mata kuliah ini, dan yang saya banggakan teman-temanku khususnya kelompok kami dan juga seluruh mahasiswa pasca sarjana IAIN Jember. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kajian jurnal mengenai A System Approach to Islamic Juridical Theories atau biasa disebut pendekatan sistem untuk teori yuridis Islam yang disusun oleh Yasser Auda yang berasal dari The International Institute of Islamic London, Washington. Baik, selanjutnya sebelum saya membahas lebih lengkap lagi tentang kajian teori ini, saya akan memperkenalkan kelompok saya sendiri. Yang pertama ada Afnas Fahru Rozi, yang kedua Ahyad Safahat, yang ketiga Febi Nurjannah, yang keempat Rifah Homsatun, dan yang terakhir nomor 5 Muhammad Daniel, saya pribadi. Kami adalah mahasiswa pasca sarjana ekonomi syariah IAIN Jember, kelas ekonomi 2B. Untuk mempersingkat waktu, kemudian saya akan memulai pembahasan mengenai dari teori kajian ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan menuju memvalidasi semua kognisi. Yang pertama dalam hal ini yang akan dibahas tentang apa itu ijtihad. Baik, apa itu ijtihad? Para ahli hukum umumnya mendefinisikan sebagai hasil dari pemahaman manusia ataupun persepsi yang disebut dengan tasawur dan kognisi. Namun dalam metode ini hasil dari fiqh sering digambarkan sebagai peraturan Allah. Selain itu, hasil dari ijtihad sering termasuk dalam kategori mengungkap pengetahuan, meskipun terdapat dalam definisi dan divalidasi. Metode ijtihad tunduk pada perbedaan pendapat yang luas. Dan di sini para ahli hukum juga menafsirkan ataupun memaparkan para ahli hukum yang terdahulu dengan sekarang ini mempertimbangkan bukti yang pasti seperti naskah yang ada dalam hal ini. Bukti yang dibangun oleh legislator ataupun dalilun nasabah ashari, dan bahkan menghitung para penolaknya di antara orang kafir ataupun jahid seperti itu. Kemudian adanya pemisah yang terungkap dalam kognisi hal ini menyampaikan bahwa posisi sekelompok ahli hukum dikenal dalam literatur hukum Islam yang disebut adalah al-mu'awibah ataupun validators, bahwa keputusan adalah asumsi zumun pada bagian mujtahid ketika mereka merukib dari skip. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat yuridis yang menjelaskan yang berbeda meskipun adanya pertentangan dari mereka tersebut seperti itu. Yang pertama, semua mereka merupakan bagian dari ekspresi kebenaran yang valid dan semuanya benar seperti itu, atau yang disebut dengan istilah shawab. Pada dasarnya dapat menanggung sejumlah interpretasi ataupun implikasi yang akan membuat semua penilaian sesuai dengan apa ahli hukum yang dikatakan seperti itu, bahwa kemungkinan besar benar. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pendekatan sistem, yang mana pendekatan sistem tersebut ini harus adanya hukum Islam seperti itu, yang mengharuskan melihatnya sebagai sistem dengan adanya penerapan fitur ataupun sifat kognitif sistem yang mengarah pada suatu kesimpulan, yakni musawibah tersebut. Dalam hal ini, keputusan menurut ahli kemungkinan besar benar seperti itu, dan pendapat yuridis yang berbeda valid kebenarannya. Untuk memisahkan secara sistematis yang terungkap dari fiqh ataupun kognisi, pada bagian nomor 6 poin nomor 1 menggambarkan hubungan antara fiqh syariat ataupun urf dan qanun. Hubungan baru grafik kapal mencerminkan sifat kognitif sistem manusia. Demikianlah fiqh dialihkan dari ranah pengetahuan terbuka ke ranah kesadaran manusia akan pengetahuan yang diwahyukan berada di luar lingkaran pengetahuan terbuka. Dari hal ini, oleh karena itu diferensiasi yang jelas adalah antara syariah dan fiqh yang menyeratkan bahwa tidak ada fiqh ataupun praktis opini memenuhi syarat untuk menjadi masalah kepercayaan seperti itu. Terlepas dari ini, pertimbangan keasliannya ataupun bisa disebut tubut, implikasi linguistik ataupun dilalah, konsensus atau alasan analogis.
Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang Qarafi dan Ibnu Ashir telah menyarankan perbatasan antara wahyu dan pengambilan keputusan manusia berkaitan dengan kenabian. Tradisi kenabian akan jatuh di bawah salah satu dari 3 kategori. Yang pertama sebagai berikut ya. Nabi langsung menyampaikan pesan. Yang Al-Qarafi menyebut tindakan dalam kapasitas pengangkutan. Yang kedua adalah tradisi dengan maksud tertentu. Selain pengangkutan langsung pesan, narasi terkait harus dipahami dan diterapkan dalam hukum dalam maksud konteks seperti itu. Dan yang terakhir, nomor 3, tradisi yang jatuh di ranah keputusan tindakan sehari-hari manusia. Saya Akhyar Syafaat, program studi Ekonomi Syariah semester 2 kelas B. Saya di sini akan menerangkan maqasidus syariah menggunakan pendekatan sistem dari Yasir Auda. Yasir Auda menawarkan pendekatan sistem pada maqasidus syariah. Di situ memuat 6 fitur. Yang di antara fitur tersebut adalah holistik. Fokus kajian saya di sini adalah mengenai teori sistem fitur holistik. Berdasarkan perspektif teori sistem, Yasir Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik atau gambaran menyeluruh. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan tersebut terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Yasir Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka berpikir usul fikih karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasidus syariah yang berdimensi individu menuju maqasidus syariah yang berdimensi universal atau istilahnya adalah maqasid ammah sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Keholistikan atau keutuhan hukum Islam yakni dapat dilihat dari hujjah yang digunakan oleh ulama-ulama fikih atau istilah dalam usul fikih adalah hujjah kulliyah yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Pemikiran yang holistik atau menyeluruh pun juga diperlukan dalam mengkaji filsafat hukum Islam. Gunanya apa? Untuk mengembangkan semantik dan ilmu kalam. Salah satu berpikir secara utuh atau holistik juga bisa menggunakan tafsir tematik atau dalam ilmu tafsir dikenal dengan tafsir maudhu'i dalam memahami Al-Quran, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema-tema tertentu lalu mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, kemudian menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlak dikaitkan dengan yang muqayyad. Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berpikir holistik dan sistematik ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horizon berpikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab akibat atau istilahnya adalah illat ke arah horizon berpikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan dan mencakup hal-hal lain yang belum pernah terfikirkan oleh ulama terdahulu. Terakhir, dari apa yang saya dapat sampaikan, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka berpikir usul fikih karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam
hukum Islam. Jadi hukum Islam ini menyangkut keseluruhan aspek, baik itu terkait dengan ilmu usul fikih itu sendiri maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum Islam tidak boleh lepas dari ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, atau ilmu balaghah, dan ilmu ekonomi itu juga. Dalam hukum Islam dibutuhkan juga kesatuan antara hukum dengan moralitas, sehingga tercipta pendekatan yang bersifat holistik. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Febi Nurjana, mahasiswa program studi ekonomi syariah YIN Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pemikiran Jasir Auda, terutama pada titik fokusnya yaitu hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai pemikiran Jasir Auda, bahwa hukum Islam itu harus selalu fleksibel dan mengikuti kondisi zaman yang ada. Nah, yang akan saya jelaskan saat ini adalah keterbukaan dan pembaruan diri yang dibutuhkan di dalam sebuah hukum Islam, sehingga kemudian hukum tersebut bisa fleksibel dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik saat ini dan zaman-zaman yang akan datang. Maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya, pertama, hukum Islam itu sendiri yang tidak lepas dari peran para faqih atau para ahli fikih, memang seharusnya memiliki pandangan yang luas. Dalam memperbarui hukum, sebenarnya perluasan ide itu juga tidak lepas dari uruf atau kebudayaan masing-masing daerah. Nah, ini kemudian perluasan ide uruf dari sudut pandang, ide pandangan dunia ini yang kemudian menjadi mekanisme yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah pemikiran yang terbuka dengan kondisi dunia saat ini. Sikap terbuka atau pemikiran yang terbuka ini bertujuan untuk mewujudkan hukum Islam yang universal, artinya hukum Islam yang menyeluruh, sehingga kemudian hukum tersebut tidak kaku dan bermanfaat. Tujuannya adalah bermanfaat, karena menurut Jasir Auda sendiri, latar belakang dari adanya pemikiran-pemikiran yang dia cetuskan tentang hukum Islam dan maqasid syariah awalnya dimulai dari kegelisahannya mengenai hukum Islam itu sendiri yang dianggapnya masih kurang rahmatan lil alamin. Nah, ini diindikasikan dengan beberapa faktor, misalnya masih terdapat atau terjadi kasus-kasus yang mengatasnamakan hukum Islam, misalnya terorisme, kemudian ada penyalahan HAM misalkan di antara masyarakat muslim di suatu daerah. Tidak hanya itu, mungkin juga disertai dengan penindasan dan lain sebagainya. Maka menurut Jasir Auda sendiri, sifat keterbukaan yang baik bagi seorang pencetus hukum atau faqih ini sangat dibutuhkan agar hukum Islam sendiri dapat dirasakan kebermanfaatannya dalam segala lini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua dari konsep atau rumusan yang disampaikan oleh Jasir Auda mengenai hukum Islam, yaitu pembaharuan diri. Maksudnya di sini adalah pemikiran seorang faqih atau ahli fikih harus senantiasa diperbarui. Dalam hal ini menurut Jasir Auda melalui filsafat hukum Islam atau pandangan filosofis yang senantiasa selalu mengikuti perkembangan zaman, karena memang filsafat secara umum selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini maupun di masa yang akan datang. Sehingga beliau kemudian menyebutkan seperti ini: keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Mekanisme ini dibutuhkan karena teori hukum Islam atau usul fiqh
dalam filsafat hukum Islam, maka sudah pasti ia memelihara keadaan keterbukaan terhadap investigasi filosofis. Mengenai konsep pembaharuan diri, Yasir Auda banyak mengadopsi pemikiran Ibn Rushd selaku filosof hukum Islam atau filosof Islam. Karena menurut Yasir Auda sendiri, pandangan Ibn Rushd mengenai pembaharuan diri maupun konsep keterbukaannya ini sangat sesuai atau efektif apabila digunakan sebagai rumusan atau sebagai landasan dari hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa konsep keterbukaan dan pembaharuan diri yang dirumuskan oleh Yasir Auda terhadap hukum Islam ini menjadi sebuah komponen yang penting untuk diselenggarakan karena keduanya merupakan kunci agar hukum Islam di dunia senantiasa bisa bermanfaat untuk kepentingan umatnya saat itu dan kemudian berlangsung pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep keterbukaan dan pembaruan diri milik Yasir Auda terhadap hukum Islam. Selanjutnya nanti akan dijelaskan mengenai konsep multidimensional oleh rekan saya yang merupakan kelanjutan dari buah pemikiran Yasir Auda sendiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifa Khamsatun dari program Ekonomi Syariah kelas 2B. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi ekonomi pembangunan Islam pada pendekatan sistem dalam teori hukum Islam menuju multidimensi dalam perspektif Yasir Auda. Dalam teori hukum Islam tradisional, dalil diklasifikasikan menjadi qot'i dan dhani. Wilayah qot'i dan dhani adalah dikotomi yang mengakar kuat dalam metodologi dan madhab hukum Islam. Dalam fikih, sebagian dalil dianggap sah hanya karena perluasan cakupan qot'i. Ali Jum'ah misalnya menyatakan bahwa ijma' adalah dalil qot'i sehingga sering mengabaikan pemahaman implisit. Konsep qot'i kemudian lahir dalam berbagai bentuk seperti yang pertama implikasi linguistik, yang kedua otentisitas sejarah, dan yang ketiga implikasi logis. Bentuk-bentuk ini mengakibatkan munculnya implikasi negatif. Yang pertama yaitu perintah soreh Al-Quran dan hadis diklaim sebagai qot'i atau qot'i al-dilala. Metode instibat hukum dari nas soreh menghasilkan hukum yang qot'i sekalipun dengan mengabaikan nas lain yang juga dianggap qot'i. Yasir Auda memberikan jalan keluar bahwa satu penafsiran terhadap perintah dalam hadis Nabi tidak harus menghasilkan hukum yang qot'i, namun hanya memiliki konteks spesifik saja yang menyebabkan Nabi mengeluarkan perintah tersebut, bisa konteks ekonomi, politik, atau lingkungan. Dengan cara berpikir bahwa nas soreh harus menjadi qot'i, sementara nas lainnya dianggap dhani, yang diyakini tidak bisa dihilangkan oleh keraguan tanpa pemikiran konteks masing-masing perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan kumpulan hadis yang dipahami dengan cara berpikir biner, akan menghasilkan aturan fikih yang sempit, tidak sesuai dengan konteks dan pemahaman yang parsial. Yang kedua yaitu Al-Quran. Seluruhnya dan sebagian hadis mutawatir adalah qot'i al-thubut, secara historis adalah qot'i. Sedangkan dalam menyikapi hadis, ada sebagian ulama berpendapat ia adalah qot'i selama disetujui oleh umat. Ibnu Salah berpendapat bahwa hadis yang disetujui oleh Bukhari dan Muslim adalah hadis sahih karena telah disepakati oleh umat, sehingga tidak mungkin salah dan disetujui oleh banyak ulama. Ibnu Tamiyah termasuk ulama yang menggunakan hadis ahad sebagai dalil qot'i. Ia bahkan menggunakannya sebagai dalil-dalil untuk hal-hal terkait pokok ajaran agama, seperti sifat Allah, kelebihan suku Quraisy, lagu-lagu sufi sebagai bid'ah. Padahal berhukum dengan hadis ahad ditentang oleh banyak ulama karena sanadnya dipertanyakan dan masalah lainnya. Khalid Abu Fadl menyebut problem ini adalah klaim empiris yang sangat sosiologis. Ketiga adalah implikasi logis atau qot'i al-mantiki yang dalam fikih digunakan untuk menentukan ilat dan qiyas. Namun karena Syiah, Mu'tazilah, Zaidiyah dan kelompok tekstual tidak mengikuti qiyas, sebagian ulama Sunni merasa kurang nyaman dengan istilah qot'i dalam ilat. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyatakan kerja mujtahid adalah kerja al-musyawwibah, bahwa
Tuhan tidak menurunkan kebenaran tunggal untuk setiap aturan hukum, sehingga yang benar adalah yang dipahami oleh mujtahid sebagai kebenaran. Singkat kata, penalaran menggunakan kias lebih banyak menggunakan bukti-bukti dzani daripada qot'i, sehingga pendekatan biner terhadap konsep qot'i itu semata-mata sejarah. Matematika dasar menetapkan probabilitas terhadap parameter berdasarkan rangkaian bukti yang mendukungnya, sehingga ada wilayah kepastian atau kebenaran untuk setiap bukti, bukan dikotomi biner. Dengan menggunakan sifat kognitif hukum Islam, semua aturan hukum yang berdasarkan pada maqasid adalah hukum sah. Pendekatan multidimensi dikombinasikan dengan pendekatan maqasid memberikan solusi terhadap dilema yang muncul akibat pertentangan dalil. Dua dalil yang mungkin bertentangan bila hanya diterapkan salah satu, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, berdiri dan duduk, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Jika kita memperluas satu dimensi menjadi dua dimensi, kita akan mampu mendamaikan pertentangan tersebut dan menafsirkan dalil-dalil tersebut dalam konteks unifikasi. Namun, memahami hadis-hadis ini dengan menggunakan kacamata tujuan kemudahan menunjukkan fleksibilitas dalam masalah-masalah ini. Begitu juga dengan hadis-hadis nasih mansuh, hadis-hadis tentang minuman keras dan riba, dengan mempertimbangkan tujuannya. Memfasilitasi perubahan bagi kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar, maka harus dipahami dalam konteks tahapan pelaksanaan menuju masyarakat ideal. Dengan demikian, multidimensi dikombinasi dengan pendekatan maqasid memberikan solusi terhadap dilema dalil yang tampak saling bertentangan. Jika kita hanya membatasi pandangan kita hanya pada satu dimensi, kita tidak bisa mendamaikan dalil-dalil yang ada. Namun jika kita memperluas dimensi, kita bisa menemukan jalan keluar pertentangan antara dua dalil dan penafsirannya dalam konteks penyatuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Afnas Farurasi dari Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Jember. Kami di sini akan menjalankan amanah, yaitu mendapatkan tugas dari ulangan tengah semester, yaitu dari ekonomi pembangunan. Jadi kami di sini ada 4 kelompok atau yang terdiri dari 5 orang satu kelompok, yang mana di sini kami mengkaji maqasid al-syariah. Yang mana maqasid al-syariah ini kita harus mengetahui bagaimana kita harus lebih mementingkan kepada kemaslahatan bersama. Kami di sini mengkaji sebuah artikel dari sebuah tokoh, Jasir Auda, yang mana Jasir Auda ini sebuah tokoh yang lahir dari Kairo. Tokoh ini memang sangat cendekiawan, yang mana sudah banyak buku-bukunya, terdiri dari 25 buku, salah satunya yaitu yang sering kita kaji, yaitu Maqasid al-Syariah. Di sini dalam pemikiran Jasir Auda ada 5 sistem, 5 pendekatan sistem yang dipakai untuk bagaimana kita maqasid al-syariah yang kita tujui. Ada beberapa pendekatan sistem yang dipakai dari pemikiran Jasir Auda. Yang pertama yaitu menuju memvalidasi semua kognisi. Itu yang pertama yang disampaikan oleh sahabat Daniel. Terus yang kedua yaitu menuju holisme. Yaitu yang ketiga menuju keterbukaan dan pembaruan diri. Terus yang keempat yaitu menuju multidimensionality. Terus yang kelima yaitu menuju tujuan yang saya sampaikan. Bagaimana tujuan itu adalah satuan yang sangat penting dari kelima hal tersebut. Kenapa menuju tujuan ini sangat penting dari kelima tersebut? Kenapa begitu? Karena kita ketika melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan ataupun sebuah tindakan, Jasir Auda mengatakan tidak akan terjadi sebuah tindakan tanpa adanya tujuan. Dan juga sebaliknya, kalau cuma tujuan tanpa tindakan tidak akan terlaksana sebuah keinginan ataupun sebuah kegiatan. Maka seharusnya kita ketika kita melakukan sesuatu, kita penting untuk kita mempunyai ataupun menuju ke tujuan, agar tujuan itu kita tercapai. Dengan tercapainya itu kita harus diiringi dengan keinginan kita, dengan yaitu sebuah tindakan.
Jadi bagaimana pemikiran Jasir Auda ini mengatakan kita harus berjalan untuk menuju tujuan, untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi dalam Maqasid Al-Syariah yaitu kita harus lebih mementingkan kemaslahatan bersama. Jadi tujuan kita bukan hanya di dunia akan tapi di akhirat. Itu. Terus bagaimana kaitannya dengan ekonomi pembangunan? Maqasid Al-Syariah sangat berkaitan dengan ekonomi pembangunan pada saat ini. Jadi kita harus mengetahui bagaimana ekonomi di negara-negara lain, bagaimana mencontoh di negara-negara barat yang mana ekonominya harus berlabel halal dan semacamnya. Ini yang harus kita kembangkan, bagaimana untuk membangun sistem yang ini termasuk dengan Maqasid Al-Syariah. Yang ini mengandung lebih kemaslahatan kepada sesama, terutama untuk umat Muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.